Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ngaji tafsir, yaitu surat yang sering kita baca, dan karena seringnya kita baca sampai hafal, jarang yang keliru di bacaan surat ini. Entah kaum muslimin sukanya karena saking pendeknya, tapi ada sahabat yang masuk surga gara-gara cinta dengan surat ini, yaitu surah Al-Ikhlas, ya. Dan mengaji tafsir itu para jemaah itu hukumnya wajib. Jadi umat Islam kalau baca Quran hanya baca kalimat-kalimatnya saja, walaupun tidak paham artinya tetap pahala, namun tidak mendapat keberkahan berupa hidayah karena tidak paham, ya. Adapun ketika membaca tafsirnya maka akan menjadi paham apa kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan kita diperintah oleh Allah untuk mentadaburi ayat secara syariah dan ayat secara kauniyah. Kalau ayat kauniyah itu ya alam semesta ini, kita diperintah membaca ayat-ayat kauniyah. Juga kita diperintah untuk membaca ayat-ayat syariah. Jadi kita membaca tafsir surah Al-Ikhlas para jemaah. Dan tafsir itu sendiri artinya diambil dari kata al-fasru, fasru, yaitu al-kashfu anil mughatta, yakni yang menyingkap sesuatu yang tertutup, itu tafsir secara bahasa, ya. Jadi tafsir itu menyingkap, membuka sesuatu yang tertutup, al-kashfu anil mughatta. Adapun tafsir secara istilah artinya bayan ma'anil Qur'anil Karim. Bayan ma'anil Qur'anil Karim. Tafsir secara istilah artinya penjelasan makna-makna Al-Qur'an. Penjelasan makna-makna Al-Qur'an. Dan mempelajari tafsir hukumnya wajib berdasarkan firman Allah di surah Shad ayat 29 dan di surah Muhammad ayat 24. Allah Ta'ala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami telah turunkan ini, kata Allah, kitab Al-Quran yang telah kami turunkan ini kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, mubarakun. Mubarakun yakni membawa keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang yang memiliki akal agar mengambil pelajaran. Jadi ayat Quran ini untuk dikaji, dipelajari, apa kandungan maknanya, apa tujuan dan maksudnya. Demikian di surah Muhammad ayat 24 juga Allah mengancam orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, hatinya akan tertutup. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburkan Al-Quran? Ya, kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, kata Allah? Atau hati mereka telah tertutup, telah terkunci. Jadi untuk hati kita terbuka sehingga mendapat hidayah, Allah harus apa? Harus berusaha mengkaji, mempelajari Al-Quran. Nah, surat yang akan kita kaji surat apa perjemaah tadi? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini memiliki kedudukan, keutamaan yang demikian besar, bisa
Keutamaan itu berupa yang pertama para jemaah, orang yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali saja itu kalau pahala di sisi Allah seperti membaca sepertiga Al-Quran. Masya Allah ya. Makanya kata Nabi, ayu'ziju ahadukum an yaqra'al Qur'an fi sulusal Qur'ana fi lailatin. Apakah kalian merasa berat untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat terheran-heran, siapa yang bisa ya Rasulullah membaca sepertiga Al-Quran selesai dalam satu malam? Kata Nabi, qul huwallahu ahad Allahu samad, itu ta'dilu thulutsal Quran. Kata Nabi, itu membaca qul huwallahu ahad Allahu samad, ya, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Jawabannya, karena kandungan Al-Quran, isi materi Al-Quran itu adalah tiga bagian. Bagian pertama adalah kabar tentang Allah berupa tauhid. Isinya tauhid tentang Allah, zat Allah, sifat-sifat Allah. Itu kandungan sepertiga pertama. Sepertiga keduanya, kandungan Al-Quran itu adalah berisikan tentang hukum-hukum syariat ini, baik hukum ibadah ataupun muamalah, jual beli kah, ibadah kah, sholat kah, puasa kah, haji kah, ya, itu hukum. Dan yang ketiga terakhir, Al-Quran itu kandungan isinya adalah al-qasas, kabar tentang makhluk berupa kisah-kisah, kisah para nabi, kisah orang-orang soleh terdahulu, kisah tentang, ya, umat-umat terdahulu. Nah, tiga. Sementara dalam surah Al-Ikhlas tidak ada kisah, tidak ada pula hukum. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya tentang sifat Allah saja. Makanya ada seorang sahabat yang mengimami para sahabatnya. Saat itu Nabi mengutus Sariyah. Sariyah itu pasukan yang diutus oleh pemimpin saat itu oleh Rasulullah, namun Rasul tidak ikut. Jadi pasukan itu sekitar paling maksimalnya 40 orang saja. Rasul tidak ikut, itu namanya Sariyah. Kalau Rasulnya ikut, namanya biasa disebut al-jaish, ya, pasukan disebut jaish. Kalau Rasulnya tidak ikut, Rasul mengutus saja, itu namanya Sariyah. Nah, ada seorang sahabat namanya Kulthum. Dia mengimami sahabat-sahabatnya itu. Yang anehnya itu, setiap kali dia membaca bacaan Al-Quran di dalam sholatnya selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Mungkin dia baca surat lain, ya, ditutup dengan Al-Ikhlas. Dia baca lagi di rakaat berikutnya surat yang lain, tapi ditutup juga dengan Al-Ikhlas. Sampai-sampai sahabat yang lain pada protes, "Loh, kok bisa kamu baca Al-Ikhlas terus? Kenapa selalu ditutup dengan surah Al-Ikhlas?" Maka seolah-olah sahabat yang mengimami tadi seolah marah, "Kalau gitu saya nggak mau ngimamin kalian lagi, sudah kalian sholat." Kata sahabat-sahabatnya, karena merasa nggak ada lagi yang bagus bacanya kecuali dia, ya sudah. Apalagi dia sebagai pemimpin lagi pasukan. Akhirnya, ya sudahlah, kamu imam, tidak apa-apa. Namun ketika pulang ke Madinah, dilaporkan kepada Rasulullah SAW perbuatan sahabat yang mengimami, ya, teman-temannya ini. Akhirnya Nabi tanya, kata Nabi tanya, dia apa sebabnya dia selalu menutup bacaan dalam sholatnya dengan surah Al-Ikhlas, ya. Maka kata Nabi, katakan kepada dia apa alasannya, apa jawabannya para jemaah. Kata sahabat tadi mengatakan, inni uhibbuha fa inna sifatur rahman. Aku suka dengan surah Al-Ikhlas. Apa alasannya? Karena kandungannya adalah sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya sifat-sifat Allah. Dengan sebab sukanya dia, apa kata Nabi? Kabarkan kepada dia bahwasanya innallaha yuhibbuh. Sungguhnya Allah pun mencintainya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung amalannya. Nah, jadi sahabat tadi cinta surah Al-Ikhlas karena apa? Karena kandungannya sifat-sifat Allah. Tapi sebagian kita kaum muslimin suka Al-Ikhlas sering dibaca.
Karena apa jemaah? Ya, berbaik sangkalah karena sifat-sifat Ar-Rahman. Ya. Taib minimal jemaah, minimal jangan kita sering baca Al-Ikhlas karena memang dia pendek, jangan. Sekarang kita tahu karena dahsyat keutamanya agung sekali. Orang kalau baca Al-Ikhlas seperti baca sepertiga Al-Quran. Itu minimal itu. Jangan Ustaz, pendek enak ya. Apalagi Al-Kautsar 3 ayat. Al-Kautsar. Berapa ayat Al-Kautsar? 3 ayat. Ya. Kalau Al-Ikhlas berapa ayat? Lumayan, tambah 1, 4 lumayan. Ya. Tapi jadi nanti niatnya perbaiki. Kita sering baca Al-Ikhlas karena apa? Karena membaca sekali seperti kita dalam pahala ya, seperti kita membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Tapi ini dalam pahala jemaah. Adapun kalau jenengan misalnya target menghatamkan Quran, ya kan? Itu target jemaah, ada jemaah diperintah oleh Nabi. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fi syahr. Baca Al-Quran, khatamkan dalam setiap 1 bulan. Jadi kalau Al-Quran 30 juz, kalau kita target sebulan khatam berarti 1 hari berapa? 1 juz. Ini ada memang. Jadi Al-Quran itu ada target membaca, mengkhatamkan, dan ada target-target kita mentadaburi. Nah, kalau mentadaburi bisa jadi khatamnya dalam 6 bulan baru khatam. Kalau mentadaburi kadang setahun baru khatam. Itu tadabur. Tapi kalau target baca sebulan per jemaah. Yang lebih kuat lagi 10 hari. Jadi 1 hari 3 10. Berapa jemaah? Nek seminggu berapa? Ya 1 juz lebih lah. Kalau 3 hari khatam berarti 1 hari 10 juz. Kapan macule? Tapi ada. Jadi jenengan target khatam Quran itu adalah hal yang disyariatkan. Ya. Karena itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keutamaan surah Al-Ikhlas itu berjamaah tidak sampai 5 menit. Ya. Allah janjikan istana di surga. Baca syaratnya 10 kali. Enggak sampai 5 menit lah jemaah. Baca qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 1. Baca lagi qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Jadi bacanya 10 kali. Man qara'a qul Allahu ahad Allahu samad 10 marat banallahu lahu qasran fil jannah. Hadis sahih riwayat Ashabus Sunan. Siapa yang membaca qul Allahu ahad hatta yakhtamha sampai dia selesaikan, maksudnya bukan baca qul Allahu ahad saja, enggak, qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hatta yakhtamha, sampai selesai kata Nabi. Dibaca berapa kali? 10 maratin, 10 kali. Banallahu lahu baitan fil jannah, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah bangunkan untuknya qasran. Apa qasran? Istana, bukan rumah lagi, istana di surga. Maka kita semangat. Kalau ada waktu luang berjamaah, nunggu di masjid. Kadang-kadang subhanallah ada orang nunggu sholat, nunggu adzan di masjid, duduk. Ingat, oh iya, Al-Ikhlas 10 kali. Atau zikir yang lain, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi, kalimatani khadfatani fil lisan wa habibatani inda rahmani wa thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 lafaz, 2 kata, 2 kalimat yang kalau dibaca dia ringan di lisan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan di akhirat kelak akan berat pada timbangan amal. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali? Ini sebanyak-banyaknya, tidak dibatas tempat, tidak dibatas waktu, tidak dibatas bilangan, dimanapun, kapanpun, berapapun. Baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Dan Nabi senantiasa memerintahkan kita untuk basah lisan kita ya. Jadi zikir itu jemaah, zikir ini termasuk di antara ibadah qauliyah. Jadi kita ini harus gerak lisannya. Ada orang diam saja. Jadi baca Quran diam saja, itu tidak dapat pahala baca jemaah. Kalau diamnya mentadaburi, ya berarti pahala mentadaburi saja, enggak dapat pahala baca. Diam begini, tapi dia harus gerakan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi harus digerakkan.
Termasuk sholat duhur, sholat asar, kalau tidak baca diam berarti tidak sah sholatnya. Karena rukun sholat adalah membaca Al-Quran, itu surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fathul Kitab, yang membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi jamaah sekalian, membaca Al-Quran bukan diam, dzikir termasuk diungkapkan, digerakkan. Maka ada Arab gunung yang datang kepada Rasulullah SAW. Arab gunung itu kalau tanya, makanya para sahabat kalau datang Arab gunung mau tanya kepada Rasulullah, senang sekali para sahabat. Karena Arab gunung itu kalau tanya dia nggak pakai basa-basi, dan kadang-kadang pertanyaannya yang para sahabat nggak terpikirkan untuk tanya kepada Rasulullah. Mungkin karena malu, karena para sahabat yang punya tata krama, adab, sopan santun ya. Kalau Arab gunung kan enggak. Nanya ya seenaknya saja kepada Rasulullah. Suatu hari datang Arab gunung tanya, ya Rasulullah, syariat Islam ini terlalu banyak, saya capek. Coba tunjukkan yang kira-kira satu saja enteng tapi ganjaran besar. Saya pegang itu, saya pegang mantap-mantap itu. Satu saja Rasulullah. Karena kebanyakan katanya. Nabi tidak marah. Tapi Nabi mengatakan, la tazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Nabi sampaikan apa pahala yang besar namun enteng. Kata Nabi, senantiasa basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Jadi zikir ini jamaah ibadah yang agung ya, pahalanya besar namun enteng. Ummu Hani, bibi Rasulullah, pernah tanya kepada Rasul ketika beliau sakit lumpuh. Ya, kalau kita mungkin kena stroke sudah nggak bisa apa-apa. Ya Rasulullah, bibimu ini sudah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa amalan yang paling afdal ya Rasul bagi orang lumpuh kayak saya ini? Maka Nabi pun menganjurkan untuk banyak zikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya kan nggak bayar, gratis, nggak capek jemaah. Naik sepedaan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu-ibu di rumah nyapu, nyuci, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah. Nyangkul di sawah, panen jagung, subhanallah. Bahkan barokah jemaah. Ya, itu kadang kita tidak terpikirkan. Bahkan di antara manfaat zikir itu kita lupa untuk lisan ini berbuat dosa maksiat, dari ghibah, gunjingin orang, dusta dan semisalnya. Tapi jemaah ya, jadi kehususan, keistimewaan surah Al-Ikhlas sangat agung sekali. Dan surah Al-Ikhlas ini ada spesial bacaan dalam sholat. Yang pertama dianjurkan dibaca di 2 rakaat ketika di rakaat kedua qobliyah subuh jemaah. Jadi qobliyah subuh rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua spesial membaca surah Al-Ikhlas. Demikian pula di dalam salat ba'dal maghrib jemaah. Kita salat sunnah ba'da maghrib, dan salat sunnah rawatib ya yang ditekankan itu 12 rakaat. Yang pertama atau 12 rakaat ini qabla al-fajr 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur berapa? Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat, total 12 rakaat. Nah, yang pada maghrib ya itu juga dibaca surah Al-Ikhlas ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'ataini ba'dal maghrib wa fi rak'ataini qabla salatil fajr. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya sering sekali mendengar Rasulullah ini, beliau terbiasa membaca di 2 rakaat ba'da maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Sering sekali beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya. Dan surah Al-Kafirun itu juga disebut surah Al-Ikhlas para jemaah. Oleh karena itu kita sebut ini 2 surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas pertama Al-Kafirun, Al-Ikhlas kedua surah Al-Ikhlas ya, kulhu ya, surat kulhu itu. Tapi makanya nama-nama surat kulhu ini banyak. Pertama disebut dia surah Al-Ikhlas.
Kenapa dia disebut surah Al-Ikhlas? Karena kandungannya hanya khusus milik Allah. Dikhususkan, ikhlas itu dikhususkan, dimurnikan hanya milik Allah saja. Itu tentang sifat-sifat Allah. Ya. Atau Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas karena orang yang membacanya berarti telah memurnikan Allah dalam sifat-sifatnya. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas maka orang itu telah berbuat ikhlas, telah memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada qul huwallahu ahad, berarti hanya satu-satunya sifat zat Allah, tidak ada yang serupa. Walam yakul lahu kufuwan, jadi enggak ada yang setara serupa dengan Allah sesuatu pun. Disebut pula surat Al-Ikhlas ini surah At-Tauhid namanya. Surah At-Tauhid, pengesaan, karena di situ ada kata ahad. Ya. Dan kata ahad dalam Quran hanya satu kali di surah Al-Ikhlas ini saja. Adapun kata yang lain yang maknanya sama yaitu wahid, itu banyak. Kata wahid, al-wahidul qahhar. Tapi kalau ahad hanya dalam surah Al-Ikhlas, dan makna ahad lebih mendalam maknanya dari kata wahid. Jadi wahid dengan ahad itu lebih dalam makna ahad, karena ahad itu menunjukkan betul-betul penafian. Ya, yani tidak ada yang setara, serupa, sebanding dengan Allah. Disebut pula surah Al-Ikhlas itu surah An-Najah, surah keselamatan. Disebut pula surah Al-Mu'awwidah, perlindungan. Disebut pula surah Al-Mani'ah, pencegahan. Karena di antara keistimewaannya adalah kalau orang membaca surat Al-Ikhlas, Allah akan selamatkan dari mara bahaya, Allah akan cegah dari mara bahaya, Allah akan lindungi dari mara bahaya. Maka disebut surah An-Najah, Al-Mani'ah, Al-Mu'awwidah. Ada lagi Al-Mu'awwidah yang dua, jemaah. Maka disebut, digabungkan dengan Al-Mu'awwidahnya Al-Ikhlas ini menjadi disebut Al-Mu'awwidat. Secara umum ada tiga berarti Al-Mu'awwidat itu. Satu Al-Ikhlas, yang kedua Al-Falaq, yang ketiga An-Nas. Ini pagi petang tiga kali jemaah. Cukup dari segala sesuatu yang membahayakan. Lalu ada orang mungkin tanya, Ustaz, saya sudah baca, katanya baca Al-Ikhlas dijaga dari bahaya. Tapi kok saya kena, Ustaz, kecopetan, saya kok kena jatuh, tabrakan, naudzubillah, pokok kena musibah, katanya diselamatkan. Jamaah sekalian, membaca ayat perlindungan, membaca zikir perlindungan itu sebab. Dan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, jangan bergantung kepada sebab. Bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah. Berapa banyak Allah yang sudah Dia jadikan orang punya sebabnya, namun Allah tidak jadikan hasilnya. Maka hasil bukan bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada Allah. Bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi tidak, dengan tujuan dan hikmah yang besar para jemaah. Bukankah sepasang suami istri ketika kawin menjadi sebab punya anak? Tapi berapa banyak suami istri yang sudah 10 tahun tidak punya anak? Sebabnya ada, kawin, bahkan tiap malam dia begituan. Tiap malam ternyata tidak kunjung datang itu anak, padahal sebabnya ada. Berapa banyak orang yang sudah sebab dia melakukan usaha namun tidak berhasil. Demikian orang sudah berdoa, berzikir perlindungan, benteng, istilahnya tolak bala dengan zikir namun datang bala, karena Allah menghendaki sebagai bentuk hikmah Allah yang demikian agungnya, yang kita kadang tidak paham. Jadi jamaah sekalian, jangan mengatakan kok sudah baca ini kok tetap. Misalnya Nabi kan mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurhu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik. Kata Nabi, siapa yang singgah di sebuah tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kata Nabi tidak akan ada yang membahayakannya sampai dia tinggalkan tempat tersebut. Tapi ternyata setelah baca kok ya bahaya juga. Tadi seseorang untuk hasil tidak boleh bergantung kepada sebab. Itu kesyirikan loh jemaah. Bergantung itu kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Allah jadikan sesuatu memang sebab, namun kita hanya sekedar diperintah untuk mencari sebab.
Adapun hasil serahkan kepada Allah. Kalau kita ingin punya anak, kawin. Sebabnya kawin agar kita punya anak. Kita ingin punya anak tapi enggak kawin-kawin. Ya enggak mungkin punya anak kecuali apa? Kecuali ngambil anak kucing mungkin. Kita kawin baru sebab nanti Allah karuniakan anak. Namun sudah kawin belum tentu punya anak. Bisa jadi dengan hikmah Allah menganugerahkan kita mungkin yakni tidak punya anak. Ya. Jadi kata Nabi suatu hari kepada sahabat Uqbah, ya Uqbah ta'awwad bihima fama ta'awwada muta'awwidun bimislihima. Ya. Berlindunglah engkau dengan surat-surat tadi Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas. Ya. Ini menunjukkan keagungan surah Al-Ikhlas para jemaah. Surah Al-Ikhlas juga dinamakan surah Al-Jamal namanya. Dan banyaknya nama menunjukkan keutamaan yang diberi nama. Ya. Jadi surah lagi disebut At-Tajrid dan At-Tafrid. Sama dengan surah disebutnya itu pengesaan. Ya, At-Tajrid dan At-Tafrid. Disebut juga kan tadi tauhid. Itu semakna. At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid ini sama. Maknanya pengesaan. Ya. Adapun Al-Ikhlas disebut ikhlas tadi ya, karena di situ hanya memurnikan sifat-sifat Allah semata, tidak ada hukum, tidak ada kisah-kisah di situ. Taib. Demikian pula disebut surat Al-Ikhlas itu surah As-Samad. Nah, apa arti As-Samad? Nanti akan kita bahas pada saat tafsir nanti insyaallah. Kemudian para jemaah sekalian, sebab turunnya surat Al-Ikhlas itu datang orang-orang musyrik kepada Rasulullah. Ya. Orang-orang musyrik itu mengatakan ya kepada Rasulullah SAW, sif lana rabbak. Sif lana rabbak. Sebutkan sifat-sifat Rabbmu wahai Muhammad kepada kami. Yani Allah itu kayak apa bentuknya? Apakah Allah itu dari kayu, dari besi? Seperti apa bentuknya? Maka Nabi tidak menjawab, tetapi Allah yang menurunkan firman-Nya surah Al-Ikhlas. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada lafaz qul, perhatikan para jemaah, pada lafaz qul ini menunjukkan kalau Quran bukan datang dari Nabi Muhammad sendiri tapi dari Allah. Karena Allah mengatakan baca oleh Muhammad, sampaikan. Berarti Quran bukan datangnya dari Rasul tapi dari Allah. Demikian pula menunjukkan kerasulan risalah Nabi Muhammad. Ya, karena Allah perintahkan qul, baca oleh Muhammad. Dan qul khitab pertamanya memang Rasulullah. Qul, katakan. Memang pertamanya yang diajak bicara itu adalah Rasulullah, tapi juga ini berlaku bagi umatnya. Bagi kita umat Islam pun untuk mengatakan Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi ayat ini sebab turunnya datang orang-orang musyrikin kepada Nabi untuk minta disifatkan bagaimana bentuknya Allah atau sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu surat Al-Ikhlas ini apakah Makkiyah atau Madaniyah? Apa itu Makkiyah Madaniyah para jemaah? Apa itu Makkiyah? Sering kita dalam Quran Makkiyah atau Madaniyah. Apa maksud Makkiyah? Surat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah disebut Makkiyah. Kalau Madaniyah surat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Masalah turunnya di mana terserah. Makanya surah Al-Maidah ayat 3 ya, yaitu Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah, aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan ku ridho Islam sebagai agama. Ini surat turunnya di Mekah, di Arafah ketika Nabi haji wada. Tapi walaupun turun di Mekah, tapi ini disebut Madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah Nabi hijrah dan ini pada saat Nabi haji wada.
80 hari setelah surat ini turun Nabi wafat. Nah, jadi masalah turunnya di mana tidak masalah. Yang menyebabkan disebut Makkiyah bukan berarti turun di Makkah, tapi turun sebelum Nabi hijrah. Adapun Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan beda para jamaah ya, karakter ayat-ayat Quran yang turun periode sebelum hijrah dengan periode setelah hijrah yang disebut dengan Madaniyah itu beda dari temanya dan karakternya. Misalnya dari segi gaya bahasa juga beda. Gaya bahasa Quran yang turun periode Mekah itu gaya bahasanya kuat, keras ancamannya, ya. Ini kuwatul uslub, syiddatul khitab. Ya, itu yang biasanya turun di mana, di Mekah atau di periode sebelum hijrah. Seperti surat-surat ya Al-Mudaththir, surat Al-Qamar gitu ya. Termasuk surat-surat pendek itu rata-rata turun di sebelum Nabi hijrah. Adapun secara umum ayat-ayat yang turunnya setelah Nabi hijrah di Madinah, maka uslubnya itu yakni suhulatu al-khitab. yakni ringan, tidak keras. Karena yang diajak bicara itu rata-rata yang sudah pada masuk Islam. Adapun periode di Mekah itu kan yang diajak bicara Abu Jahal, ya, Abu Lahab, sehingga harus metodenya pun sesuai para jemaah. Demikian pula yang periode Mekah itu biasanya pendek-pendek ayatnya. Adapun Madinah itu biasanya panjang-panjang. Juga kaitannya kalau periode Mekah itu masalah biasanya masalah tauhid, masalah hari kiamat. Adapun periode setelah hijrah biasanya hukum. Sehingga adzan itu di Madinah. Ya, salat memang awalnya di Mekah, namun nanti penetapan ya berjamaah dan semisalnya itu nanti di Madinah. Itulah perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah dari beberapa gaya bahasa. Demikian pula dari temanya ya. Temanya tentang akidah. Nah, kemudian rincian-rincian ibadah itu Madinah. Kalau di Mekah itu global, masalah-masalah ibadah pun ada global. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada yang mengandung sebab terlebih dahulu, ada yang tanpa sebab langsung Allah turunkan. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan ya, Allah menurunkan ayat Al-Quran dengan sebab pertanyaan atau karena sebab tertentu. Seperti misalnya ayat tentang tayamum itu turun sebabnya karena Aisyah kehilangan kalung. Ini berkahnya. Jadi Aisyah hilang kalung sehingga Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam terlambat ya. Tidak ada air lagi di tempat tersebut gara-gara cari kalung. Akhirnya Rasul nginap di sebuah tempat Baida namanya, antara Mekah Madinah, dekat dengan Madinah. Ketika besok paginya mau sholat subuh, para sahabat nggak ada air, lalu Allah turunkan ayat tayamum. Gara-garanya apa? Aisyah kehilangan kalung. Ini menunjukkan ada ayat itu yang turun dengan sebab terlebih dahulu yang disebut dengan sababi, dan ada yang tanpa sebab. Ya. Ini diantara hikmah tentunya para jemaah. Hikmahnya apa ya? Tentu Nabi Muhammad SAW itu tidak membuat agama dari hawa nafsunya, dari kehendaknya, enggak, tapi berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, kita akan bacakan tafsir dari surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakan Muhammad bahwa Allah itu ahad. Apa arti ahad para jemaah sekalian? Ahad artinya Allah hanya satu-satunya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada kalimat kul ini bantahan kepada orang-orang musyrikin, karena orang musyrikin mengatakan Quran itu buatannya Muhammad katanya, bukan turun dari Allah. Jadi ketika Nabi mengatakan kul huwallahu ahad,
Yani Allah memerintahkan aku untuk mengatakan, ya. Maka ini menunjukkan penetapan kerasulan Muhammad juga menunjukkan Allah itu maha bicara, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad juga telah menyampaikan berarti risalah kepada umat ini. Ya. Lalu pada lafaz kulhu Allah, kul huwa, katakan dia Allah. Nah, Allah itu adalah nama yang menunjukkan kepada dzul uluhiyah, yang memiliki sifat uluhiyah, sifat ketuhanan yang harus disembah, diibadahi. Jadi Allah itu berasal dari lafaz al-ilah yang artinya al-ma'bud, yang disembah. Allah itu. Ya, jadi Allah ini disebut oleh para ulama sebagian itu nama Allah yang a'zam. Asmaullahil a'zam. Dalam salah satu pendapatnya. Jadi para ulama beda pendapat. Nama Allah itu ada Asmaul Husna, lalu ada lagi Asmaullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nah, ulama beda pendapat kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Asmaullahil A'zam itu adalah ya Allah itu. Nama Allah yang paling a'zam itu ya maksudnya Allah, nama Allah. Pendapat yang kedua, bukan Allah tapi Al-Hayyul Qayyum. Jadi nama Allah Al-A'zam bukan Allah, bukan nama Allah tapi nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa dasarnya para jemaah? Ada memang hadis yang menunjukkan atas hal itu. Ya. Ceritanya ada seorang sahabat, dia berdoa dan kedengaran oleh Nabi dalam doanya dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dia mengatakan Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguhnya aku mohon kepada engkau bi anni, bahwasanya aku asyhadu annaka, aku bersaksi bahwasanya engkau anta Allahu la ilaha illa ant. Ya. Jadi dia mengatakan Allah la ilaha illa ant. Lalu Nabi mengatakan waladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad sallallahu bismihil a'zam, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang kalau dia doa pasti dijabah oleh Allah, waladzi idza su'ila bihi a'ta, yang kalau minta pasti Allah beri. Nah, di sini kata Nabi, hadis sahih ini riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung, kalau doa pasti diijabah itu, kalau minta pasti Allah beri. Maka ini diantara sebab jamaah diijabahnya doa, baca doa ini atau baca lafaz tawassul dengan lafaz ini. Itu apa tadi? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita minta setelah bacain. Jadi ini semacam tawassul kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah. Yang menjadi dasar di sini pendapat pertama kata ulama, berarti nama Allah Al-A'zam itu adalah ya lafaz Allah yang ada dalam hadis tadi. Itu dia mengatakan sahabat tadi bi anni asyhadu annaka antallah. Nah, ini pendapat pertama ya jemaah. Pendapat kedua yang disebut Asmaul A'zam itu, pendapat kedua adalah dia Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Juga sama ada hadisnya, ada dalilnya. Ya. Disebutkan di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya di 3 tempat, ya, di 3 tempat, yang siapa berdoa pasti diijabah, yang siapa berminta pasti diberi oleh Allah, yaitu mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Jadi kalau seseorang memintanya kepada Allah dengan sebutan ya Hayyu ya Qayyum dalam doa pasti diijabah. Dan itu ada di 3 tempat dalam Quran kata Nabi, yaitu yang pertama di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, 1 di ayat kursinya. Yang kedua di surah Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Yang ketiga di surah Thaha ayat 111 para jemaah. Wa anatil wujuh li hayyil qayyum. Nah kata Nabi, di 3 tempat itu Allah menyebut Al-Hayyu Al-Qayyum yang kalau doa seseorang diijabah oleh Allah. Dan juga ada seorang sahabat doa kayak tadi. Sahabat itu doa, Allahumma inni as'aluka bi anna alhamdulillah ila antal manan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sahabat tadi doa demikian. Kata Nabi, laqad Allah bismihil a'zam. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung. Ya. Jadi Allah, ada khilaf ulama, dia termasuk atau dia satu-satunya nama Allah yang agung. Yang kedua bukan Allah tapi nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi tetap Al-Hayyul Qayyum itu adalah termasuk mengikuti kepada nama Allah. Maka dalam ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi asal nama ya Allah. Dan Allah memiliki banyak nama, di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum gitu loh cuma. Jadi tidak boleh mengatakan Al-Hayyul Al-Qayyum itu nama Allah, bukan. Apa namanya? Allah itu nama Al-Hayyu Al-Qayyum, enggak boleh begitu. Allah itu nama Al-Hayyu, Allah itu nama Ar-Rahman. Jangan, tapi Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahim itu nama Allah. Jangan dibalik. Karena aslul asma adalah Allah. Gampangnya antum punya nama, misalnya namanya Pak Joko. Ini nama asalnya Joko. Cuman kadang punya nama-nama lain. Jadi Pak Kampret misalnya, tapi Joko juga. Di Pak Kampret itu Pak Kampret misalnya. Dikenal. Atau Pak Opo Sinto misalnya. Oh, Sinto berarti Joko maksudnya. Jadi dia namanya aslinya Joko, namun punya banyak nama-nama lain. Jelas ya, ya? Demikian maksudnya Allah namanya satu, itu Allah, namun memiliki banyak nama-nama yang lainnya selain nama Allah tersebut. Taib. Jadi yang kedua, yang pertama nama Asmaullahil A'zam, nama Allah. Yang kedua Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang ketiga para jamaah pendapat ulama, yang dimaksud dengan nama Allah yang agung itu adalah semua nama Allah yang memiliki makna atau sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Pokoknya berarti semua nama Allah adalah nama yang a'zam. Tidak harus Allah saja atau tidak harus Al-Hayyu Al-Qayyum saja, tapi semua nama yang mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan, maka itulah nama Allah yang agung. Taib, terlepas dari perselisihan para ulama, yang penting Allah adalah dia aslul asma, nama Allah yang asal, yang Allah banyak memiliki nama-nama. Ya. Di antara nama Allah yang lain banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Aziz dan seterusnya. Taib, qul huwallahu ahad. Ahad di antara nama Allah Al-Husna. Ya. Yang semana dengan itu tadi apa? Al-Wahid. Sebanyak 22 kali di dalam Quran disebutkan Al-Wahid. Berapa kali? 22 kali. Adapun Ahad hanya 1 kali. Itu di surah Al-Ikhlas saja. Ini ada apa belum? Tadi tahrim tadi. Sudah. Ada dulu fadhil ya. Nah. Monggo Pak, mana muadzinnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Sebagai contoh di dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, di situ disebutkan nama Allah Al-Wahid dan digandengkan dengan Al-Qahhar. Ya. Demikian pula di surah Shad ayat 65. Dan banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah memiliki nama Al-Wahid. Ya, yang arti daripada Al-Wahid dan arti daripada Al-Ahad itu sama. Maknanya itu tunggal, esa, tidak berbilang, ya. Allah Maha sendiri, ya. Itu makna dari Ahad atau Wahid. Nah, demikian pula dalam hadis yang tadi, sahabat tadi berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, diantaranya Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad. Bahwasanya engkau al-wahidul ahadus samad. Jadi jemaah sekalian,
resepnya nih, kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah, maka sebut nama-nama Allah dalam doa kita. Tawassul dengan Asmaul Husna, tawassul dengan Asmaullahil A'zam. Baca doa tadi ini. Atau ada yang lain, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Lalu doa, minta rezeki, minta jodoh. Cuman utamakan minta apa jemaah? Ampunan kepada Allah. Jangan didahulukan selalu rezeki, kesehatan. Itu nomor 17. Kalau lupa pun gak apa-apa. Minta hidayah, minta diampuni dosa, itu yang penting. Mustahil orang masuk surga jemaah kalau masih ada dosa. Semua orang yang masuk surga itu memang dosa-dosanya sudah diampuni semua oleh Allah. Maka yang paling dihajatkan adalah ampunan, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu tafsir dari Ahad. Adapun Allahus Samad, apa arti As-Samad jemaah? As-Samad ada 5 tafsiran dan semua tafsiran yang 5 ini benar. Subhanallah ya, kalau kita tahu apa makna kandungan As-Samad, ini luar biasa para jemaah. Kita tidak akan pernah putus asa dari karunia, dari rezeki, dari rahmat Allah. Karena ternyata makna As-Samad adalah sangat mencakup kepada semua hajat kita ditanggung oleh Allah. Itu As-Samad. Jadi As-Samad itu bisa bermakna, yang pertama, tafsiran dari As-Samad yang pertama, Al-Kamilu fi sifatihi azza wa jal. As-Samad maknanya yang maha sempurna dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna As-Samad yang pertama. Ya. Jadi As-Samad artinya Allah itu Al-Kamil fi qudratihi, Al-Kamil fi ilmihi, Al-Kamilu fi izzatihi. Allah itu sempurna dalam ilmunya, sempurna dalam kekuasaannya, sempurna dalam keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurna dalam segala halnya, dalam memberi rezeki. Ya. Makanya kita rezeki tidak akan pernah putus selama kita masih bernyawa. Sehingga kalau ditanya kenapa orang mati, saya jawab, orang mati ya karena jatah rezekinya habis. Sebab kalau jatah rezeki masih ada, tidak akan mati dia. Kalau ini kita yakin, tidak akan putus asa dari rezekinya Allah. Maka jangan putus asa jemaah. Orang kafir saja diberi rezeki oleh Allah. Ya. Maka kenapa orang itu mati? Yang pertama ya karena ajalnya, ya kan? Karena ajalnya sudah sampai gitu jemaah. Hatta idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah tiba sampai, tidak akan bisa ditangguhkan atau diakhirkan walaupun sesaat. Jadi kenapa orang mati? Ya karena ajalnya sudah tiba. Yang kedua, karena jatah rezekinya habis. Mati dia. Maka kita tenang, rezeki itu akan terus datang selama kita belum mati jemaah. Ya kan? Ya kenapa orang pusing dengan rezeki gitu? Ya. Orang kafir saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalau doa itu minta rezeki saja, rezeki, sampai-sampai minta hidayah lupa. Minta ya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta 4 hal. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sungguhnya aku mohon kepadamu al hidayah, al huda, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kehormatan diri, wal ghina, dan kecukupan. Saya enggak masalah saya tidak kaya, yang penting cukup. 1 miliar ya cukup, saya 1 juta ya cukup, enggak masalah. Itu qanaah itu jemaah. Qanaah itu artinya merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. 1 juta cukup, 1 miliar juga cukup, enggak masalah. Karena kalau subhanallah, kalau orang tidak qanaah 1 M pun enggak cukup jemaah, masih kurang. Maka qanaah itu artinya orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, berapapun dia, mau sedikit ataupun mau banyak. Baik ya. Itu makna As-Samad yang pertama. As-Samad makna yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung seluruh hamba, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi As-Samad itu Al-Masmud, Allah yang seluruh makhluk berhajat kepadanya. Yahtaj kullu makhluk ilaih. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Itu maknanya As-Samad. Jadi Allah tempat bergantung. Tidak ada suatu makhluk pun yang lepas daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga arti As-Samad jemaah adalah maknanya
As-Sayyid, ya, As-Sayyid, yakni Allah itu adalah As-Sayyid. Allah itu yang sempurna su'duduhu, yakni Allah yang maha sempurna fi kulli su'dudihi. Su'dud itu artinya kepemimpinannya, yakni Allah yang menguasai, kekuasaannya Allah, itu Sayyid. Dan As-Samad juga maknanya adalah alladzi la jaufa lahu, yang tidak berongga, artinya Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Maka malaikat pun disebut, ya, di antara sifat malaikat adalah dia karena tidak berongga, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Dan yang kelima, arti As-Samad para jemaah apa? Ditafsirkan oleh ayat setelahnya, yaitu alladzi lam yalid wa lam yulad. Jadi itu makna As-Samad. As-Samad itu apa? Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang tidak beranak, tidak beranakan, dan tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah. Dan lam yalid wa lam yulad ini sebagai bantahan kepada 3 golongan manusia. Satu, kepada orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam putranya Allah. Yang kedua, bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dan bantahan kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwa malaikat itu banat apa banat? Anak perempuannya Allah. Coba, orang musyrikin Quraisy itu ya kurang ajarnya nih. Mereka merasa aib memiliki anak perempuan, tapi Allah dinisbatkan malaikat anak perempuannya Allah katanya. Mending anak laki-laki ya, ini anak perempuan yang mereka sendiri merasa aib punya anak perempuan. Nah, dibantah oleh lam yalid wa lam yulad, termasuk bantahan walam yakul kufuwan ahad kepada siapa? Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh kita mengatakan Allah punya wajahnya seperti wajah makhluk. Tapi kita katakan Allah punya wajah, makhluk juga punya wajah, namun wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Dari mana kita tahu? Kan Allah berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Baik, dari surat Al-Ikhlas dapat faedah yang pertama, kita mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Di antara nama Allah apa tadi? Ahad. Di antara nama dan sifat Allah adalah dia As-Samad. Jadi As-Samad itu nama Allah. Maka kita katakan mungkin kita punya anak, namakan anak kita Abdus Samad. Bagus sekali. As-Samad itu luar biasa. Nama yang menunjukkan maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula surat Al-Ikhlas bantahan kepada berapa golongan manusia? 3 golongan manusia. Termasuk di dalam surah Al-Ikhlas penerapan sifat kalam bagi Allah dan menunjukkan juga sifat uluhiyah Allah, jadi Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi, dan wajib beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu, karena Allah itu ahad. Ahad, Allah esa dalam hak untuk disembah, Allah esa dalam menciptakan, Allah esa dalam menguasai, tidak ada yang bisa menguasai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ilmu tauhid demikian mulia yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas, karena surah Al-Ikhlas hanya menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perhatikan para jemaah, dari surat Al-Ikhlas kita dapat pelajaran bahwa kita wajib mengambil akidah itu dari Al-Quran dan dari sunnah, bukan dari ijtihad, dari akal, dari ra'yu, bukan. Dari mana kita tahu? Dari Nabi ketika ditanya oleh orang musyrik bagaimana sifat bentuk Allah, Nabi diam, nggak tahu, diam Nabi, sehingga Allah mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya. Berarti menunjukkan mengambil akidah, ini kan masalah akidah tentang sifat Allah, masalah akidah. Dari mana kita ambil akidah? Dari Allah, dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin para jemaah sekalian, insyaallah kita kalau ada waktu bisa kita mengkaji kembali mungkin dengan kajian-kajian akidah untuk kedepannya. Ini sebagai perkenalan di sesi pertama di sini di jamaah saudara-saudara saya di sini. Masjid apa namanya ini jamaah? Oh, masya Allah, Al-Salim. Berarti daerah Kucur, Kabupaten Pasuruan yang jelas ya. Baik, demikian. Ada yang bertanya? Anda ada? Tidak ada ya? Baik.
Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.